Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam persekutuan FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini, hamba Tuhan, Bapak Pendeta Saomi Mansaud dari San Francisco akan memimpin kita dalam renungan firman Tuhan dengan tema orang percaya mengelola kritik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mohon kesediaan Ibu Lydia untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Ibu Lydia. Selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai mendengarkan firman, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memelihara kami di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami melalui Zoom ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ini. Bapa, pimpin kami semua Tuhan, agar kami mempunyai hati yang rindu Tuhan untuk selalu mendengarkan firman-Mu ini ya Bapa. Pimpin kami semua, curahkan Roh-Mu yang kudus itu Tuhan, biar kami dapat mendengarkan firman-Mu ini dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Dan bagi teman-teman yang belum hadir, kiranya Tuhan juga mau memimpin mereka Tuhan untuk mereka pun boleh ikut hadir dalam Zoom ini untuk mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lydia. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Pendeta Saomi Mansaud untuk memimpin. Ya, terima kasih Bu Ayu namanya. Saya boleh kembali bersama-sama teman-teman semua. Selamat malam semuanya, baik yang ada di Amerika maupun di mana saja ya. Ada tadi yang namanya Dindin itu dia dari Amerika tapi sekarang lagi berkunjung di Perth. Dia join di sini. Selamat datang juga buat Ibu Dindin ya. Nah, teman-teman semua, saya memberikan tema orang percaya mengelola kritik. Ya. Kita akan lihat secara praktis dari tokoh Alkitab ya. Ada banyak sih, cuma nanti kita akan fokus satu tokoh. Mari saudara, kita berdoa terlebih dahulu. Sudah berdoa ya. Kita doa untuk firman Tuhan sekali lagi. Tuhan Yesus, pakailah hamba-Mu agar firman Tuhan yang disampaikan boleh jadi berkat buat semuanya. Berikan kekuatan dan hikmat bagi hamba-Mu juga. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Kita buka Alkitab di dalam Bilangan 12. Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Kita perhatikan Alkitab kita baik-baik ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema pemberontakan Miriam dan Harun. Ayat 1, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu
bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadamu dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia, ayat 10, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidaklah ia mendapat malu selama 7 hari. Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Demikian kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Ada satu ayat lagi saya mau bacakan buat kita semuanya di dalam Amsal 16 ayat yang ke-18. Saya bacakan aja biar cepat ya. Amsal 16:18 firman Tuhan berbunyi, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, tadi saya katakan tema kita adalah bagaimana orang percaya mengelola kritik. Kita senang atau tidak, suka atau tidak, ya, mau atau tidak mau, kita tidak bisa memberhentikan atau menyetop orang mengkritik kita. Ya. Atau sebaliknya kadang-kadang kita pula yang suka mengkritik orang lain. Saudara, kritik itu ada yang pedas. Ya. Ada orang begitu menerima kritik yang keras, bisa membuat dia putus asa, down, jatuh. Kritik bisa membuat orang itu menjadi frustrasi juga. Membuat orang itu menjadi, katakan, patah semangat. Lalu membuat orang itu seakan-akan merasa bersalah, gagal, dan tidak mau bangkit lagi. Namun saudara, saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh atau tidak harus atau tidak menerima kritikan orang. Ya. Kita boleh menerima kritik, ya, karena ada banyak positifnya. Kadang kritik dari orang lain itu justru mengingatkan kita supaya ada perubahan. Karena kita tidak bisa melihat kesalahan diri kita sendiri.
Kan seperti jari telunjuk kita, beberapa teman-teman sering share di sini, ada 5, kita sering menunjuk orang, tapi sebenarnya ada 3 jari yang menunjuk kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu semua, kritik itu yang positif, ada juga kritik negatif. Ada kritik yang membangun, kritik yang menjatuhkan. Yang disebut dengan destruktif itu kritik yang menjatuhkan. Jadi orang itu mengkritik tujuannya untuk menghancurkan orang tersebut. Orang itu mengkritik tujuannya untuk merusak kehidupan orang tersebut. Kita mesti bedakan antara kritik dengan fitnah, ya. Fitnah itu lebih kejam, ya, dari pembunuhan katanya. Tapi kritik, saudara, yang positif itu kritik yang konstruktif, yang kritik yang membangun. Bagaimana itu? Bagi saya, kritik itu mesti disampaikan dengan kejujuran, hati yang penuh kasih, yang bisa dipertanggungjawabkan, ada solusinya. Dengan hati yang hancur, kalau kita mau kritik orang tersebut, supaya orang itu bisa bangkit kembali, bukan menjadi jatuh. Nah, kritik itu menjadi satu hal yang sangat berguna bagi kita apabila kita menerima secara positif. Nanti kita akan lihat bagaimana Musa menghadapinya. Tadi saya katakan tidak semua orang dapat menerima kritik. Dalam Alkitab saja ada contoh yang sangat jelas. Satu dalam Perjanjian Lama misalnya, di dalam 2, tidak usah dibuka Alkitabnya, dalam 2 Samuel 12, 1-25, ya sangat panjang, tapi saya ringkaskan ceritanya. Waktu Daud jatuh dalam dosa, ketika dia mengambil istri Uria menjadi istrinya, ya, ketika dia mengambil istri Uria menjadi istrinya, maka dia dikritik oleh seorang nabi yang bernama Nathan. Tapi nggak masalah. Dia katakan dalam 2 Samuel 12 ayat 13, dia katakan, aku berdosa kepada Tuhan. Maka lahir Mazmur 51, di mana pengakuan dosa daripada Daud. Beda sekali dengan Perjanjian Baru, ada seorang yang lain di Lukas 3 ayat 19-20, waktu itu Yohanes Pembaptis mengkritik Herodes karena dia mengambil adik atau istri saudaranya itu jadi istrinya, bernama Herodias. Maka waktu dia itu mengkritik, hasilnya adalah Yohanes Pembaptis dipenjarakan. Bahkan kalau kita baca ceritanya, begitu sadisnya dia, sampai kepala Yohanes itu dipenggal taruh di atas talam. Itu yang terjadi gara-gara orang tidak bisa menerima kritikan. Nah, di sini saya pagi hari ini atau malam hari di sana, saya ingin kalau kritik yang kita dengar, memang tidak perlu kita terima 100% dan tidak semua kritik harus kita terima. Tapi juga tidak semua kritik harus kita abaikan. Ada satu cerita lama dari Yunani, seorang yang punya seekor keledai, bersama anaknya dia mau naik ke atas gunung, lalu dia tengah jalan berjumpa dengan ibu-ibu. Ibu itu bilang, kenapa ada keledai tidak mau dinaiki, kalian berjalan. Ya, jadi akhirnya dia suruh anaknya naik ke keledai itu. Dia jalan lagi, naik ke gunung. Di tengah jalan lain ketemu lagi pada orang lain lagi. Orang lain berkata, kenapa keledainya dinaiki oleh anaknya?
kasihan papamu sudah tua, gak dikasih naik. Anaknya turun dan dia naik. Jalan lagi, sudah cukup lama, orang datang lagi dengan pertanyaan, kenapa dibiarkan keledainya dinaiki begitu, kan keledainya capek gitu ya, naik ke gunung. Akhirnya singkat cerita, menurut cerita ini, bahwa mereka berdua turun dari keledai itu, justru mereka yang sekarang menggendong keledai tersebut naik ke gunung. Nah itu kalau orang yang menerima terus apa yang dikatakan orang, jadi dia tidak punya prinsip. Apa yang dibilang orang, langsung dia berubah begitu. Gak mau tahu itu benar atau salah. Nah sekarang bagaimana caranya kita sebagai orang percaya menerima kritikan? Hari ini kita melihat, saya mencatat ya dari bagian Alkitab yang kita baca, tadi Bilangan, ada 3 hal yang perlu kita contoh dari Musa, bagaimana waktu dia mendapatkan kritikan. Pertama itu, Musa itu sabar, dia tidak membela dirinya sendiri. Jadi Musa sabar, tidak membela dirinya sendiri. Tadi di pasal 12 ayat 1 mencatat, itu dimulai dengan Miriam dan Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Nah saudara, kalau diperhatikan di sini, bagian daripada akhir pasal 11. Kalau nanti ada waktu kita di rumah naik ke atas baca pasal 11, kita dapat melihat bahwa ada satu pemberontakan mulai terjadi di antara orang-orang Israel. Khususnya orang yang bukan Israel, tetapi turut keluar dari Mesir. Mereka itu suka bersungut-sungut, mereka protes. Kok tiap hari makan mana? Mereka protes, tiap hari makan makanan yang sama, terus-menerus. Ya, saudara mungkin kita bisa maklum ya, kalau di Bali seperti Ibu Ayu tiap hari dikasih makan babi guling misalnya, tentunya bosan misalnya ya. Jadi perlu ada variasi. Jadi mungkin itu bisa kita maklumi. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini, coba bayangkan, mereka itu orang Israel sudah hampir setahun mereka itu perjalanan, mereka itu dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Tapi selalu ingat akan keenakan waktu di Mesir. Mereka bisa makan ikan, mentimun, bawang, dan sebagainya, rempah-rempah. Tapi sekarang hanya mana. Nah, saudara, biarpun katakanlah kita bisa maklumi keadaan mereka, tapi sekarang mereka itu berontak. Itu berarti tidak ada ucapan syukur, tidak ada ucapan terima kasih kepada Tuhan. Mereka seakan-akan lupa bahwa dari atas keselamatan yang Tuhan kerjakan itu semua, mereka lupa ada karya Tuhan dalam hidup mereka. Ayat yang ketiga mencatat, Musa itu seorang yang sangat lembut hatinya. Saya sengaja baca dengan kata sangat lembut hatinya. Tentunya luar biasa ya, Musa lembut hatinya. Nah saudara, Musa yang sangat lembut hatinya itu mendengar orang Israel di pasal 13 yang tadi saya ceritakan itu, mereka bersungut-sungut, ia marah sekali. Musa membela diri mati-matian tatkala ada orang yang berontak terhadap Tuhannya. Saya garis bawahi, ketika orang Israel berontak kepada Tuhan, Musa marah. Lain halnya ketika dirinya sendiri dikata-katai. Nah sekarang dirinya dikata-katai. Ia tidak membela diri. Ia sabar. Ia tidak membela sama sekali. Bungkam.
Nah, saudara, Miriam dan Harun seharusnya mendukung adik, yaitu Musa. Tapi sekarang malah mengata-ngatai Musa. Kalau kita dulu perhatikan dalam bahasa aslinya, terlihat bahwa ia mengata-ngatainya adalah Miriam dan Harun hanya ikut-ikutan saja. Itulah sebabnya Miriam lebih dahulu, Harunnya ikut-ikutan. Dan Miriam dihukum dengan penyakit kusta. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, kalau Musa diam, itu bukan berarti Musa takut. Kalau Musa diam, bukan berarti Musa itu pengecut, tetapi justru Musa ingin Tuhan sendiri yang menilai. Karena Musa tahu apa yang manusia lihat itu sifatnya itu hanya lahiriah. Tuhan itu melihat itu lebih jeli, lebih tepat. Mungkin apa yang dikritik oleh teman-teman itu bisa benar, tetapi apa yang Tuhan lihat itu lebih benar lagi. Ada satu contoh yang saya mau kasih di sini adalah di dalam sebuah buku anak-anak ada diceritakan seekor anjing yang bernama Lesi. Anjing Lesi itu dia itu pagi-pagi dia istirahat, tidur di pinggir jalan. Lalu ada seorang tukang pos. Dia pagi-pagi juga berangkat. Ya. Dia lihat anjing itu tidur, dalam hatinya ngomong, dasar anjing malas, pagi-pagi sudah tidur. Waktu tukang pos pergi bekerja, si anjing Lesi itu mencium ada bau seperti gosongan begitu. Ternyata ada orang masak nasinya hangus, dia pergi menggonggong ke rumahnya, sehingga selamatlah akan kebakaran. Lalu ketika dia lewati jalan, lihat ada orang tua menyeberang jalan, sulit, maka yang dia lakukan adalah membimbing orang tersebut jalan. Lalu dia ada lihat anak kecil dikejar-kejar oleh anjing yang lain, dia bela. Udah capek, dia istirahat lagi. Pak Pos pun pulang kerja, melihat anjing itu masih tertidur di pinggir jalan. Ya. Lalu dalam hatinya kata, benar kan dasar anjing, dari pagi sampai sore dia tidur saja. Nah, dari bagian ini dari cerita ini kita bisa lihat bahwa manusia itu melihat apa yang di depan mata. Tuhan melihat di dalam hati. Manusia terbatas. Bagaimana dengan kita yang ada di grup ini? Bukankah seringkali kita begitu cepat bertindak, emosi, marah, ketika ada orang yang mencoba untuk mengoreksi kita? Seringkali kita menjadi marah ketika orang lain menasehati kita. Apalagi yang menasehati kita itu kita anggap tanda kutip masih kurang pengalaman. Atau orang yang masih lebih muda daripada kita. Seringkali kita begitu suka untuk mengkritik orang, bahkan mencoba menjatuhkan orang. Ya, itu mungkin bisa kita lakukan. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan di grup kita nggak demikian. Bahkan kita mencoba membela diri dengan berbagai dalih supaya menunjukkan kita itu benar-benar orang yang bebas dari kritikan. Saudara, kita teladani Musa. Di sini dikatakan tidak membela diri. Dengan tidak membela diri, maka yang benar itu tetaplah benar. Karena dia serahkan kepada Tuhan,
Tuhan yang membela dirinya. Nah, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saya melihat di sini dari cerita tadi sudah panjang lebar saya baca 1-16. Musa itu tidak balas dendam, saudara. Bagaimana kita tahu? Sekali lagi kalau kita perhatikan Alkitab kita, rupanya dasar dari keluhan atau dasar dari Miriam mengata-ngatai, ya, dasar dari Miriam mengata-ngatai Musa itu karena adanya iri hati. Apalagi ditambah Musa mengambil istri orang asing. Hal ini membuat Miriam lebih semangat lagi mengata-ngatainya. Sebenarnya saudara, kalau kita perhatikan, dulu Miriam itu sangat sayang kepada Musa. Ketika Musa masih bayi, waktu itu dibuang ke Sungai Nil oleh mamanya, bukankah Miriam yang berjuang mati-matian menjaga dari jauh itu untuk Musa? Supaya Musa selamat. Namun mengapa sekarang ini bisa terjadi? Nah, hal ini tidak lain dan tidak bukan karena di dalamnya itu ada iri hati. Iri membuat seorang lupa akan kenangan manis. Ya, iri bisa membuat begitu. Bahkan terhadap saudara kandung. Kalau dulu firman Tuhan mungkin didengar oleh Miriam. Tapi sekarang tuh beralih kepada Musa. Maka dia merasa iri. Ayat kedua mencatat, ayat kedua dari Alkitab tadi dikatakan, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perkataan Musa saja, bukankah dengan perkataan kita juga ia berfirman? Jadi jelas di sini, kenapa harus kepada Musa saja? Kenapa enggak ke kita? Gitu. Kita itu maksudnya Miriam dan Harun. Ini menunjukkan bahwa Miriam merasa iri kepada adiknya itu seakan-akan Musa itu merampas kepopulerannya. Dulu Miriam begitu hebat. Miriam pernah memimpin satu paduan suara terbesar tatkala orang Israel berhasil menyeberangi Laut Teberau. Miriam memimpin puji-pujian waktu itu. Kalau saudara mau baca nanti di Keluaran 15, 20, 21. Miriam juga disebut sebagai seorang nabiya. Bahkan di dalam kitab Mika, Miriam disebut sebagai seorang penganjur. Nah, saudara, tatkala Musa dan Harun diutus Allah, maka itu semua masa lalu. Tapi sekarang zaman lain. Miriam merasa tersingkir. Istilah zaman sekarang adalah post-power syndrome, gitu ya. Merasa masih berkuasa. Ya. Padahal bukan zaman lagi. Ia melihat kenyataan bahwa sekarang kedudukan Musa lebih tinggi. Tuhan lebih banyak memberikan karunia kepada Musa. Itulah sebabnya tidak heran ia mengata-ngatai Musa, ingin menjatuhkannya. Lain hal dengan sikap Musa, saudara. Ia tidak bersikap negatif menanggapi kritikan ini. Ia diam saja. Maka orang katakan diam itu emas. Ia juga tidak dendam. Dan di sini katakan ia tidak membalas. Namun saudara, kalau kita perhatikan ayat selanjutnya, ayat 8b dan ayat 9. Ya, saya bacakan ayat 8b dan 9 ya. Di situ berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Jadi bangkit murka Tuhan. Bangkit murka Tuhan. Saudara, hari ini mungkin kita mengalami masalah-masalah yang demikian. Tatkala orang-orang melihat kita sukses, berhasil, top, menjadi terkenal, menjadi hebat, dan sebagainya,
ada saja di luar sana orang tidak senang. Maka ada quote yang katakan, ada orang yang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi, sudah waktu kita berhasil, top, terkenal, hebat, orang ingin menjegal kita. Nah, kalau orang melihat kita sukses, maka mulailah mungkin dikorek-korek masa lalu, ya, waktu kita jatuh dan sebagainya, waktu kita gagal dan sebagainya. Mungkin nggak ada yang perhatikan kita, ya, dengan apa namanya? Kalau waktu kita gagal, orang nggak perhatikan kita. Lagi pula apa gunanya iri kalau waktu kita gagal? Nggak ada gunanya. Jadi waktu kita sukses, bisa jadi itu sama seperti yang Musa alami. Saudara yang saya kasih Tuhan, Musa menghadapinya dengan tidak membalas dendam. Yang ketiga, saudara, ya. Saya cepat aja. Musa tidak membenci. Yang ketiga, Musa tidak membenci. Nah, saudara, mengapa saya katakan Musa tidak membenci? Bagaimanapun, saudara, Miriam dan Harun itu adalah saudara kandungnya. Walaupun ada kritik yang pernah mereka lontarkan yang mungkin juga menyakiti hati Musa. Walaupun ia pernah dicaci. Maka ayat 13 mencatat, saudara, 12 ayat 13, pasal 12 ayat 13 dikatakan, lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Tadi kita sudah baca bahwa ketika Miriam mengkritik Musa, Musa itu dihukum Tuhan dengan penyakit kusta. Nah, Musa melihat kejadian ini, dia tidak berkata, mampuslah, siapa suruh berani ngomong saya. Itulah akibatnya suka bermulut sembarangan ngomong hamba Tuhan. Enggak, saudara. Tapi justru Musa berdoa, ya Allah, sembuhkanlah dia. Sungguh indah, bukan? Saudara, Musa bisa saja katakan, ini resiko kalian, siapa suruh mengkritik saya? Siapa suruh mempermainkan hamba Tuhan? Bukankah ini tanggung jawab kalian? Bukankah sepantasnya engkau kena penyakit ini? Tidak, saudara. Musa tidak berkata demikian. Tapi Musa berkata, ya Allah, sembuhkanlah dia. Bagi saya ini menunjukkan bahwa Musa tidak menyimpan benci. Tapi Musa sangat mengasihi kakaknya ini. Musa sangat mengasihi kakaknya ini. Saudara, Allah yang Musa sembah adalah Allah yang adil. Allah yang mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Itulah sebabnya Allah tidak langsung menyembuhkan. Tetapi ia harus dikucilkan. Miriam harus dikucilkan selama 7 hari. Selama 7 hari, ia dikucilkan dari kenajisan akibat ulah yang diperbuatnya sendiri. Itu berarti ia harus menanggung malu akibat perbuatan itu, saudara. Ia juga berarti kedoknya itu terbongkar. Dan semua orang Israel tahu kebobrokan daripada Miriam jadinya. Karena mereka itu tidak boleh bergerak sebelum Miriam itu tahir atau sembuh. Dan diterima kembali oleh orang Israel. Saudara, hari ini bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita menyimpan kebencian? Apakah kita menyimpan rasa marah? Sehingga kita ingin membalas? Sebentar lagi kita mau masuk, ini sekarang dalam Prapaskah, mau masuk kepada hari Paskah. Jadi
masuk kepada Yesus Juru Selamat kita yang mati di atas kayu salib. Ini mirip apa yang seperti Musa katakan. Ya. 7 perkataan Tuhan Yesus yang pertama di atas kayu salib adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Padahal mereka itu bukan tidak tahu kan ya. Jadi, ya Bapa, ampunilah mereka. Itu yang Tuhan Yesus lontarkan dalam mulutnya. Kita juga bisa demikian. Musa itu seperti mempraktekkan kasih daripada Tuhan, yaitu kasih agape. Kasih yang walaupun orang itu menjelekkan aku, walaupun orang itu menghina aku, walaupun orang itu menghancurkan hidupku, aku tetap mengasihi dia. Hari ini bagaimana kita menyimpan dalam hati kita terhadap mungkin suami kita, istri kita? Mungkin kita bisa merasa sakit, kita bisa merasa tertekan, kita bisa merasa banyak problem dan sebagainya. Tapi firman Tuhan tetap mengajarkan pada kita, ya Bapa, ampunilah mereka. Seperti Musa katakan, sembuhkanlah dia. Saudara yang saya kasih Tuhan, Musa tidak pernah membenci. Kita juga boleh belajar seperti itu. Di depan mata ada orang yang menyakiti kita. Yesus tidak membenci. Demikian juga kita perlu belajar seperti demikian sebagai orang percaya. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan tentunya mesti demikian, saudara. Saya yakin makanya dengan perjalanan hidup sebagai hamba Tuhan yang dilewati, saya ada satu buku yang saya beri judul Pendetaku Itu Bukan Superman. Jadi di situ saya men-sharekan berbagai topik bahwa ada banyak hal yang terjadi kita sebagai hamba, ya hamba Tuhan, ya sebagian sini ada pendeta atau hamba Tuhan, itu menjadi sorotan kritikan gitu ya. Di mimbar saja kalau khotbahnya terlalu panjang, dibilangnya seperti film India. Kalau kependekan, tidak persiapan. Kalau melihat teks, dia katakan kurang mantap juga persiapannya. Kalau tidak ada teks, tidak persiapan. Jadi serba salah kan ya. Maju kena, mundur kena gitu. Seperti dulu ada film Dono Kasino. Saudara, bagaimana dengan kita sekalian? Apakah kita ini punya problem terhadap kritikan orang? Apakah cepat kita membalasnya? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita penguasaan diri, tahan diri, sabar. Sabar itu kan firman Tuhan katakan memang menderita, karena sabar itu sendiri artinya long suffering kan ya? Penderitaan yang panjang. Kalau orang bilang saya sabar, saya menderita, benar. Kalau sabar gak menderita itu berarti bukan sabar. Itu biasa-biasa aja. Nah, saya harap kita semuanya mendapatkan berkat melalui sharing pada hari ini. Ya, saya berdoa terlebih dahulu untuk menutupnya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama. Tuhan, bukakan hati pikiran kami, apa yang kami sampaikan boleh dimengerti, walaupun waktu terbatas.
banyak hal yang mau kami bicarakan, tapi mudah-mudahan kami semua boleh dicerahkan oleh Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Ibu Ayu ya. Amin. Terima kasih, Pastor. Apakah masih ada waktu, Pastor, untuk diskusi? Dan berapa menit? Masih mute? Maaf. Ya maksudnya kalau ada teman-teman yang mau diskusi, tanya, kalau nanti saya nggak bisa jawab kan masih ada Pak mana? Ada Pak Bun kan, Pak Henry ada di sini. Ya, Oke, sanggup kita baik. gitu ya. Saya kasih kesempatan 2 penanya atau Pak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan dari narasumber kita. Silakan, Bapak Ibu. Atau sudah jelas? Pak Andre, silakan. Ya, selamat malam Pak tadi yang firman tadi namanya. Terima kasih Pak tadi untuk firmannya. Saya percaya itu sebenarnya inti dari kehidupan kita memang apa yang seperti Bapak tadi sampaikan ya. Jadi kalau kita mungkin ini sharing aja ya Pak, bukan menggurui atau meminteri, tapi kan Ya, pengalaman hidup itu yang apa namanya saya ceritakan begitu. Karena kalau saya seperti Pak Hendrik juga nggak bisa. Pak Hendrik itu kan belajar Alkitab, jadinya dia tahu apa namanya ayat-ayat yang mana. Kalau saya ini baca Alkitab tapi kan nggak paham itu. Cuma saya punya pengalaman-pengalaman dari apa yang mau saya sampaikan ke Bapak. Saya tadi udah bilang sebetulnya yang disampaikan itu adalah inti dari kehidupan kita. Karena kalau dosa itu kan dimulai dari konflik ya Pak ya. Konflik itu triggernya kan macam-macam. Bisa tadi seperti apa fitnah atau menghakimi orang atau apa, itu kan karena ketidakpuasan kita. Saya terima kasih aja untuk itu, dan saya percaya apa namanya dengan firman yang Bapak sampaikan kita bisa lebih berdamai dengan orang. Jadi kalau bisa kita ini bertuhan gitu. Kalau bertuhan berarti kan kita ada kasih. Kalau kita ada kasih di dalam, itu kita nggak pernah akan konflik sama orang seperti yang Bapak tadi sampaikan. Walaupun orang itu mendera kita, menghakimi kita, menjahati kita, karena kasih itulah yang akan muncul dan nggak mungkin kita akan konflik sama orang. Dan itu memang harus kita bisa lakukan sih. Terima kasih Pak, cuma itu aja yang saya sampaikan. Saya berharap ya kita semua bisa berdamai dengan setiap orang lah. Terima ya, kasih Pak. sama-sama. Malam ya. Terima kasih, Pak Andre. Terima kasih, Pak Andre. Apakah ada tanggapan dari Pak Pendeta? Atau Ya, saya lanjut jadi ke yang apa lain? maksudnya ya kita terimalah semuanya ya, agree gitu ya. Ada yang lain, Bapak Ibu? Atau sudah jelas? Pak Pendeta Freddy Yongko Saputra. Silakan Pak Pendeta. Oh ya, selamat malam. Malam. Terima kasih. Ya, masalah ini juga pentingnya wawasan dan sudut pandang begitu. Karena apakah itu kritik orang yang senang, kita juga harus tahu yang mengkritik siapa, yang dikritik siapa. Yang mengkritik wawasannya apa, yang dikritik juga wawasan apa, dan sudut pandangnya apa. Nah, ini yang biasanya membuat sesuatu menyakitkan atau sesuatu yang menyenangkan akan membuat orang itu terjadi emosi, marah, atau putus asa. Itu ketergantungan amat sangat dengan wawasan dan sudut pandang. Jadi umpamanya aja ya kita katakan di sini. Kalau Pak Ivan yang omong sama saya,
satu teguran yang suaranya keras, saya nggak akan marah karena saya tahu Pak Ivan cara omongnya begitu. Dan saya tahu Pak Ivan tuh orangnya dalam hatinya nggak ada niat mau mengata-ngatain saya begitu, cuma cara bicaranya begitu. Sehingga saya tidak merasa sakit hati, apalagi saya sampai membenci Pak Ivan. Nggak akan begitu. Tetapi kalau Pak Jerry yang omong saya, simple aja, sedikit aja. Kamu kenal saya nggak, Fred? Waduh, itu saya sudah nggak enak banget gitu kan. Ada apa ini? Nah, kan begitu. Jadi ini pentingnya sudut pandang kita dan wawasannya. Karena kalau tidak, ya seperti yang Pak Pendeta tadi, Suiman tadi menyampaikan, bahwa lama-lama kita pikul keledai gitu, bukan naik keledai sebagai alat bantu angkutan, malah kita yang pikul dia. Kalau kita tidak memahami sudut pandang apa yang dipakai dia, dan kita yang diajak bicara atau yang dikritik ini, orang ini sudut pandang apa, wawasannya sampai mana. Ini yang penting, makanya saya selalu bilang wawasan itu penting untuk sebagai database, dan juga sudut pandang itu kita harus tahu. Dia lagi ngomong ini berdasarkan sudut pandang apa gitu. Makasih Pak Pendeta, Tuhan berkati. Ya, terima Terima kasih kasih. Pak Freddy. Silakan Pak Pendeta. Oh ya, terima kasih Pak Freddy ya. Masukan yang cukup baik ya, wawasan ya. Ya memang ya kalau temen itu oke, tapi kalau sengaja mau menjatuhkan kita, harus lihat fakta, bukan hanya sembarang gitu kritik ya. Kritik kan kalau sembarang kan bisa jadi misalnya presiden yang di Indonesia, Presiden Jokowi ya dikritik habis-habisan, tidak melihat faktanya, itu bisa jadi juga gitu ya. Karena ada tanda kutip mungkin saingan politik, mungkin benci dan sebagainya. Kepada teman, kalau ada salah sedikit, kalau dia teman, mungkin bisa ditutupi juga gitu. Tapi begitu bermusuhan, nggak salah pun kita salahkan. Jadi itu bisa terjadi. Tapi prinsipnya adalah kritik itu mestinya membangun, bukan menjatuhkan. Ya. Lalu sebaliknya, kalau kita tergoda untuk mengkritik atau memperbaiki orang misalnya gitu ya kan seringkali juga kita itu ya terus terang kita manusia tidak bisa menghindari gosip ya, karena cerita ini makin digosok makin sip kan katanya. Jadi bisa saja kita tergoda untuk menceritakan kembali tentang seseorang dan sebagainya. Tapi ada seorang penulis, dia memberikan nasihat 3 hal. Pertama, kalau ada masalah, ada persoalan yang terjadi, yang di depan mata kita, atau pernah kita dengar, atau pernah kita lihat, atau kita alami. Kalau kita mau ceritakan, pertama harus kita cek apakah berita itu benar. Itu kunci pertamanya. Kunci kedua, apakah itu perlu? Kita perlu pikirkan, perlu renungkan, jawab dengan sejujurnya, apakah perlu untuk disampaikan ke orang. Lalu masuk lagi ke 3 yang lebih selektif lagi, apakah itu baik? Jika baik, bagi orang tersebut bisa membangun dirinya dengan hati yang hancur, mungkin dengan air mata, dengan hati yang hancur, dengan air mata, penuh kasih, kita maunya dengan apa yang kita sampaikan, orang itu bangkit kembali. Bukan berarti, bukan seperti begini, begitu kita kritik pada orang itu, mampuslah kamu ya. Tahu rasakan, saya kritik. Bukan begitu. Tapi kita pengen orang itu bangkit kembali.
Sama seperti seorang bapak, seorang ibu memberikan nasihat pada anaknya kan bukan tujuannya menghancurkan anaknya. Tujuannya kan supaya anaknya itu menjadi lebih baik. Nah, itulah kalau seorang tua kita mau kritik, maunya kita anak kita lebih baik, bukan lebih hancur, lebih kacau, lebih rusuh dan sebagainya. Dengan demikian kita mendapatkan damai sejahtera. Karena kita mempraktekkan kasih sekali lagi dalam hal mengkritik yang membangun itu. Yesus juga pernah mengkritik dan dia terus terang terbuka, bukan di belakang orang gitu. Sini, Ya, bisa bukan naik di sini. belakang. Ya. Oke, sampai sini ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Apakah ada yang lain atau sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Pak Saud, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Juga terima kasih Pak Freddy yang sudah Oh iya, sama-sama Pak memberikan. Hendrik. Pak Hendrik di Texas ya? Atlanta, Pak. Oh, apa? Atlanta. Oh, Atlanta. Iya. Terima kasih. Jangan-jangan nubuatan pindah Texas nih kayaknya. Aduh. Terima kasih Pak Andri juga, Pak Andri Bo yang memberikan masukan. Atlanta dingin loh, panas ini. Terakhir dingin minggu lalu sih Pak. Sekarang sudah mulai. Tapi penyakit banyak nih Pak, karena pollen satu, kedua juga cuacanya tahu sendiri. Atlanta itu ntar dingin, ntar panas. Perbedaan 50 derajat satu hari itu biasa di sini. Mudah-mudahan Yang Pak sakit. Hendrik sehat-sehat lah ya. Pak Hendrik Ya, sudah terima sembuh? masih apa, batu sedikit. Tapi jalan terus, nggak apa-apa. Terima kasih. Mungkin saya mau tambahkan sedikit mengenai kritikan. Kalau menurut observasi saya, kritik itu memang hanya dua macam sih ya. Kritik yang membangun atau kritik yang asal-asalan. Itu aja sih. Kalau kritik yang membangun itu biasanya orang yang mau membagi. Biasanya kalau orang yang mau membagi itu yang memberikan kritik yang membangun. Ya. Misalnya Pak Saud punya pengalaman lebih banyak, Pak Freddy lebih banyak punya pengalaman dalam hal bidang sekuler. Kalau ngomong ke saya begini-begini mengenai sekuler, buat saya itu kritik yang membangun. Karena apa? Karena saya benar-benar nggak tahu apa-apa. Tapi kalau ada kritikan yang asal-asalan, biasanya dimulai dengan kalimat kata orang. Kata orang. Saya belajar dari orang begini, saya belajar dari orang begitu. Tanpa dia sendiri belajar. Nah, itu kritikan yang asal-asalan. Dan biasanya orang-orang yang mengkritik model begini lebih banyak menonjol dibandingkan dengan orang-orang yang mau membangun dengan kritikan. Biasanya begitu yang saya observasi. Tapi dan orang-orang yang kritik asal-asalan mau dikritik balik dengan yang membangun, susah diterima itu. Sulit diterima. Kenapa? Karena sifatnya tidak pernah mau belajar. Itu dari saya. Dan kembali lagi, kenapa kita disuruh belajar sama Tuhan setiap hari. Merenungkan firman Tuhan itu bukan berarti cuma bengong-bengong, tapi belajar. Dipikirkan, diresapi, lalu ditanyalah macam-macam mengenai firman Tuhan. Sehingga kita mengerti firman Tuhan itu dengan benar. Bukan asal-asalan, yang penting saya percaya beres. Enggak. Saya orangnya nggak gampang percaya, saya harus pelajari. Apapun itu. Ya. Tadi saya diberikan video yang begitu bagus oleh Pak Freddy tadi pagi. Bagaimana orang beriman dengan orang berkristen. Orang beriman dengan orang berkristen. Dia menyebutkan banyak orang yang Tuhannya sama, agamanya banyak. Ada pula yang agamanya sama, Tuhannya banyak. Itu luar biasa penjelasannya dan cukup menarik buat saya, dan saya belajar di sana. Bahwa
kita sebagai orang Kristen, namanya Kristen, agamanya sama, tapi Tuhan yang kita kenal itu bisa beda-beda, alias Tuhannya banyak. Jadi jangan pernah berpikir, saya percaya Tuhan, ya Tuhan yang mana dulu? Dulu paling sering saya berkata, Tuhan kamu sama Tuhan saya sama enggak? Sama-sama Kristen loh. Ya Ibu Ayu ya, saya sering ngomong gitu Bu ya. Jadi karena yang ngomong ini bukan orang Kristen loh Bu. Ini yang ngomong kiai Bu, kiai luar biasa. Saya salut sama kiai ini. Disebut Buya. Buya itu artinya apa ya Pak Freddy? Buya atau buaya? Buya. Buya Pak, Buya tuh sudah kiai gitu lah, sudah orang yang bisa memberikan nasihat gitu lah. Wah itu saya itu buat ngomongan dia itu benar-benar dahsyat Pak. Itu benar-benar membuka pikiran kita. Sehingga kita jangan berpikir kita orang Kristen, belum tentu kita kenal Tuhan kita, beneran. Makanya kena firman Tuhan 1 Yohanes 3 itu mengatakan, kalau kamu masih ada di dalam dia, tapi kamu masih berbuat dosa, kamu tidak mengenal dia, belum mengenal dia. Nah itu dia. Itu dari saya, itu saja Pak. Terima kasih. Pak Sal, Pak Freddy. Ya, terima kasih Pak Hendrik. Terima kasih Pak Hendrik. Pak Pendeta, saya mohon untuk doa berkat. Setelah itu kita akhiri sesi ini. Terima Ya. kasih banyak sekali lagi Pak Pendeta Saumiman Saud. Ada doa khusus kayak doa gitu ya? Mohon doa untuk ada 2 saudara kita yang saat ini dalam kedukaan. Ibu Ruth Julita meninggal dunia dan tadi dimakamkan. Salah satu anggota kita yang juga beberapa kali menjadi pembicara. Ibu Pendeta Ruth Julita. Kami mohon Bapak mendoakan anak-anaknya. Dia punya 3 anak. Semuanya masih remaja dan masih belum nikah gitu. Iya, iya. Hanya itu Bu ya. Terus yang kedua, Ibu Inge yang mamanya hari ini dipanggil Tuhan. Supaya diberi kekuatan. Oke, mari kita berdoa teman-teman semua. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh datang kepadamu melalui pertemuan Zoom ini. Kami percaya kalau kami boleh sama-sama ada tempat ini bukan karena kebetulan. Walaupun kami beda-beda tempat, tapi kami bersyukur Tuhan boleh mempersatukan kami di tempat ini, Tuhan. Sebagian kami juga belum pernah ketemu, tapi Tuhan boleh mempersatukan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ini satu kesatuan yang begitu indah yang ada, yang Tuhan berikan pada setiap kami. Tuhan, sekali lagi kami berdoa, supaya firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama, yang mungkin masih kulit-kulitnya Tuhan, kami bukan hanya renungkan saja, tapi kami juga harus mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah setiap kami Tuhan, tetap jadi berkat bagi orang lain. Pakailah grup ini Tuhan, tetap menjadi berkat yang bersinar juga bagi orang lain. Bapa kami di surga, kami sekali lagi mau serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk keluarga dari Ibu Ruth Julita yang Engkau panggil, hari ini sudah dikuburkan. Mereka, anak-anaknya, tentu sangat berduka kehilangan mami tercinta. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan penghiburan secara khusus pada mereka. Kami merasa kehilangan akan seorang hamba Tuhan yang biasa juga boleh jadi berkat buat grup ini Tuhan. Tapi kami doakan dia sudah berada di surga, kami percaya, tenang di sana, penuh sukacita. Dan kami hanya doakan buat anak-anaknya supaya mereka Tuhan pimpin, bangkit kembali, tetap setia kepada Tuhan. Demikian juga Ibu Inge yang berduka karena mamanya dipanggil Tuhan. Saat ini dia sedang berduka, tentunya Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, segala persiapan urusan sampai pemakaman atau kremasi dan sebagainya, Tuhan yang berikan bimbingan dan pertolongan. Tuhan, sekali lagi kami serahkan segenap kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau kami dengar Pak Hendrik masih belum pulih total, biar Tuhan sembuhkan dia, Tuhan.
Dan kami kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan kami dimanapun kami berada. Tuhan yang pimpin setiap kami. Tuhan kami rindu sekali lagi, karena besok hari Minggu, kami juga punya kesempatan untuk datang ke gereja beribadah kepada Tuhan. Sebagian hamba Tuhan di sini boleh melayani Tuhan, dengar firman Tuhan disampaikan, jadi berkat bagi orang lain juga. Tuhan, doa kami tidak sempurna, tapi kami percaya Tuhan sendiri yang sempurnakan doa kami. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman semua ya, Amin. untuk Terima kasih. boleh saya jadi berkat buat teman-teman di tempat ini. Terima kasih Pak Saud buat doanya, Pak. Ya, Terima kasih banyak Pak Pendeta Ya, Saud yang sudah sampai berbagi ketemu firman. ya. Saya mau tinggalkan ya. Terima kasih Pak Samiman. Ya, oke. Salam buat semua, baik yang sudah kenal maupun yang belum. Baik yang sudah pernah ketemu ataupun belum juga. Kalau Ibu, baik Abu Pak Ayu Saud, ya. Pak Pendeta Saud kelihatannya kurusan, Pak ya? Apa? Kurusan, Iya, Pak ya? habis operasi hari itu agak kurus. Puji Operasi apa, Tuhan. Pak? Oh ya Pak. Hah? Operasi apa? Ya kan waktu Juli tahun lalu itu operasi lipoma itu. Lipoma? Iya, Oh, wah. ya sempat kaget juga karena Pak Stephen kan waktu itu juga lagi persiapan untuk operasi gitu. Iya. Ya. Cuma punyaku besar di dada gitu. Oh, Waktu Tuhan itu baik. Operasinya dia di mana Pak? Di di Amerika? Amerika, Oh. ya di sini. Jadi habis operasi baru saya ke Indonesia kan. Jadi waktu Oh. Ibu, tapi masa saya masih sudah kurus, masih sama aja mungkin kalau belum lihat Saya lihat langsung. kurusan, Pak. Itu hanya kameranya. Kameranya yang salah. Kamera. Kalau Ibu Ayu udah pernah ketemu, jadi dia tahu kurus atau gemuk tuh. Ya Pak. Saya Maksudnya juga dia gemuk. nggak tahu lah karena baru pertama kali ketemu, jadi nggak bisa bedain. Ya memang syukur pada Tuhan karena semestinya baju-bajuku nggak bisa pakai lagi, tapi sudah dimasukkan ke koper, mau serahkan ke Goodwill. Tapi Oh. sekarang bisa. Jadi waktu saya pulang kemarin, pakainya baju lama semua. Saking semangatnya semua baju batik, maka pas saya beli kaos-kaos oblong kan panas semua di Jakarta. Oke lah ya, sampai ketemu ya. Oke, Maaf terima kemarin Hati-hati ya. ketemunya sebentar Pak. Nanti kalau Bapak kembali lagi Ya, nanti kita bisa. bisa ke Bali. Iya, baik. Makasih Pak Bali banyak Pendeta. orang bule sekarang ya. Gimana Pak? Orang bulenya banyak katanya. Iya, iya Pak. Oke Bu ya, oke semua teman-teman, sampai ketemu, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati Pak Pendeta. Baik Bapak Ibu, sekarang setengah jam lagi. Tetapi kita akan majukan kalau Pak Freddy berkenan, karena beliau paling bagus dalam menghandle diskusi. Kalau berkenan, sesi 2 kita majukan setengah jam ya Pak. Mohon izin. Boleh-boleh aja, Bu. Cuma ada pengganggu ini, Bu. Lihat nggak ini, Mak? Wow, cantik sekali mereka ya. Dua-dua lagi datang mengganggu di tempat tidur ini dia. Luar biasa. Tapi enggak gigit-gigit ya, Pak? Enggak. Cuma mereka berdua cuma main aja, bukan. Wah, baik ya. Pinter berarti yang ngajarin. Diajarin sama Pak Daniel Kurniadi nih. Oke. Baik Pak Freddy, silakan, Bu. saya serahkan tongkat estafet host ke Bapak Pendeta Freddy Ongko Saputra untuk sesi 2. Silakan Bapak. Malam, saya teman-teman saya izin live ya. Makasih. Tuhan berkati. Makasih Pak Andre. Kalau jangan malu-malu Pak. Kalau ada pertanyaan silakan Pak. Oh boleh ya bertanya ya Pak ya? Ya boleh Pak, gratis Pak. Enggak, kalau ungkapan hati aja seperti yang tadi Pak Hendrik sampaikan. Kita tuh kadang-kala jadi bingung ya. Bingung begini. Gara-gara Alkitab itu kan kadang-kala susah dicerna, susah
apa ya namanya ya, diyakini Itu lah. aja. Ya. Karena memang pembacaannya juga berbeda, zamannya juga berbeda, sama zaman sekarang juga berbeda. Dan kalau kita lihat orang pegang Alkitabnya sama, agamanya Kristen sama, ya, ke gereja. Tapi yang sering konflik itu justru orang-orang yang beragama itu ya. Kadang-kala saya jadi bingung juga, makanya saya kan kemarin-kemarin kan seperti apatis, nggak mau ke gereja gitu ya. Saya lihat-lihat kok jadinya seperti itu. Gitu. Mereka saling apa namanya punya pemahaman-pemahaman tersendiri, punya inilah, punya itulah. Ada yang begini, ada yang begitu. Akhirnya statusnya apapun mereka jadi konflik gitu, dan jadi agama itu juga jadi bukan jadi malah benar. Orang beragama itu kan mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, mengenal kasih, bisa hidup rukun gitu. Tapi gara-gara agama, gara-gara Alkitab, yang jadi Tuhan itu Alkitab sama agamanya, bukan Tuhan gitu loh. Jadinya membingungkan. Kadang-kadang saya membagongkan. Dan kalau kita lihat kan ini kita bicara kekristenan ya, di luar kekristenan juga ada gitu yang seperti itu juga.